I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FKK UMJ Prodi Kedokteran Kelompok 1 Cempaka Putih. Saya sebagai Ketua Dewa Anggoro Noto Diputro dengan NIM 210701000121 ingin memperkenalkan anggota saya yang dimulai dari Abid. Perkenalkan, nama saya Abid Muzaki Sidik dengan NIM 210701001112. Selanjutnya teman saya nama Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Muhammad Akbar Ahmad Gianto Habibullah dengan nomor induk mahasiswa 21070100113, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Amin Arielseno. Perkenalkan, nama saya Amin Arielseno dengan nomor induk mahasiswa 210701001114. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andi Bese. Perkenalkan, nama saya Andi Bese Nursalsabila dengan NIM 210701001115. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Anissa. Perkenalkan, nama saya Anissa Puspa Astuti Basuki dengan NIM 210701000116. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya yaitu Akila Salma Dewi. Halo, perkenalkan, nama saya Akila Salma Dewi dengan mahasiswa 2110701117. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Aufa. Assalamualaikum, perkenalkan, nama saya Aufa Huwaidi dengan NIM 210701001118. Untuk selanjutnya silahkan teman saya Bagus. Ya baik, perkenalkan, nama saya Bagus Ahmad Yusuf Wirajaya dengan nomor induk mahasiswa 21070100119. Selanjutnya, Cindy. Nama saya Cindy Ardianti Fadila dengan NIM 210701001000120. Di video pembelajaran kali ini, kami akan menjelaskan tentang dasar anatomi dan terminologi kedokteran, yang dimulai dari pengertian anatomi. Anatomi. Apa itu anatomi? Kata anatomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu anatom, yang berarti memotong, dan anatemin, yang bermakna membuka. Ahli anatomi disebut disektor, sedangkan anatomi adalah diseksi. Diseksi adalah metode ilmiah yang mengungkapkan, menampilkan, membelah, memotong, memilah, dan menamai. Menurut seorang ahli anatomi bernama Joseph Heath, anatomi adalah ilmu yang mempelajari orang mati untuk membuat kesimpulan mengenai orang hidup. Anatomi manusia pertama kali diajarkan di Yunani oleh Hippocrates. Beliau merupakan seorang dokter ilmuwan Yunani kuno yang kemudian dianggap sebagai bapak kedokteran dan sekaligus penemu ilmu anatomi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang posisi anatomi. Jadi posisi anatomi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah posisi anatomi dengan aturan berdiri tegak, yaitu posisi anatomi yang melaksanakan ketentuan berupa berdiri tegak, pandangan wajah mengarah ke depan, kemudian dua tungkai bawah lurus sejajar berdampingan, serta dua kaki menghadap ke depan, dan dua lengan lurus di sisi samping dari tubuh, serta dua telapak tangan menghadap ke depan. Lalu yang kedua, yaitu posisi anatomi dengan aturan berbaring telentang, yaitu posisi anatomi yang juga dapat dianggap untuk melaksanakan ketentuan bersesuaian terhadap posisi anatomi dengan aturan berdiri tegak, sehingga dapat menyerupainya meskipun dalam situasi atau keadaan berbaring telentang merebahkan tubuh. Posisi anatomi dengan aturan berdiri tegak dapat dipergunakan pada beberapa pemeriksaan kesehatan fisik, sedangkan posisi anatomi dengan aturan berbaring telentang dapat dipergunakan pada beberapa pemeriksaan klinis atau fisik diagnostik. Planum kardinal. Planum kardinal merupakan bidang-bidang imajiner utama yang melalui beberapa penampang dari sisi tubuh manusia dalam keadaan positio anatomika. Nah, planum kardinal itu ada 3 bagian, yaitu
planum kardinal, planum sagittalis, planum frontalis, dan planum transversalis. Nah, planum sagittalis itu adalah membagi tubuh menjadi kanan dan kiri. Nah, planum sagittalis itu bidang vertikal yang melalui tubuh sejajar dengan bidang median. Nah, bidang median itu apa? Bidang median itu memotong garis tengah tubuh menjadi dua. Nah, beberapa untuk istilah posisi yang dapat mengacu terhadap planum sagittalis yaitu dexter atau dextra. Nah, itu artinya kanan. Dan sinistra itu bagian kiri, yang lebih dekat ke planum sagittalis itu adalah medial, lebih jauh dari planum sagittalis itu adalah lateral. Selanjutnya ada planum frontalis. Planum frontalis merupakan bidang imajiner vertikal melalui tegak lurus planum sagittalis serta sejajar dengan sutura coronalis ossacanium atau yang biasa kita sebut dahi yang membagi tubuh menjadi depan dan belakang. Untuk istilah posisi yang dapat mengacu terhadap planum frontalis yaitu depan yang dinamakan anterior, belakang yang dinamakan posterior. Anterior dan posterior ini mempunyai nama lain. Anterior mempunyai nama lain ventralis atau ventral, kemudian posterior mempunyai nama lain dorsalis atau bisa disebut juga dorsal. Kemudian ada dorsum manus yaitu sisi belakang untuk tangan. Kemudian ada palmar manus yaitu sisi depan untuk tangan atau telapak tangan. Kemudian ada planum transversalis yang merupakan bidang imajiner transversal melalui tegak lurus terhadap planum sagittalis dan planum frontalis yang membagi tubuh menjadi atas dan bawah. Atas dinamakan superior atau bisa disebut cranial atau ke arah kepala, dan bawah bisa dinamakan caudal atau ke arah ekor. Kemudian bagian dekat ke sendi di atas terutama untuk anggota gerak bisa disebut proximalis. Lalu ada jauh dari sendi di atasnya terutama untuk anggota gerak dinamakan distalis. Kemudian sisi bawah untuk kaki atau telapak kaki disebut plantar pedis. Dan sisi atas untuk kaki disebut dorsum pedis. Selain dari bagian tubuh imajiner seperti planum sagittalis, planum frontalis, dan planum transversalis, ada juga pergerakan yang memiliki dua arah atau dua fungsi yang berlainan atau yang sering disebut dengan pergerakan antagonis. Contoh pergerakan antagonis antara lain adalah fleksi atau flexio, yaitu pergerakan yang menekuk bagian tubuh, dan lawan antagonisnya yaitu ekstensi atau ekstensio, yaitu pergerakan meluruskan bagian tubuh. Ada juga yang lain dari salah satunya adalah adduksi atau yang bisa kita kenal dengan gerakan bagian tubuh yang mendekati tubuh, dan juga abduksi yaitu gerakan bagian tubuh yang menjauhi tubuh. Nah, di sini kita punya skenario yaitu seorang laki-laki yang berusia 18 tahun yang sedang mengikuti turnamen sepak bola. Nah, di tengah pertandingan dia mendadak terjatuh dan tidak bisa menggerakkan kaki kanannya. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan fraktur OS tibia sepertiga proximal dextra. Pada saat pemeriksaan, gerakan tungkai kiri abduksi, adduksi, fleksi, dan ekstensi dalam keadaan baik. Namun, tidak demikian halnya pada tungkai kanan. Nah, pada kasus kelainan yang dihadapi oleh pasien tersebut adalah fraktur os tibia yang berposisi tungkai di bawah pada bagian kanan. Nah, fraktur itu apa sih? Fraktur itu adalah patah tulang. Tibia itu adalah tulang kering, proximal itu adalah dekat ke pusat, dan dextra itu adalah istilah medis dari kanan. Jika digabung, fraktur os tibia proximal dextra itu adalah terputusnya hubungan tulang tibia yang disebabkan oleh cedera yang langsung mengenai kaki. Penyebab tidak dapat menggerakkan kaki secara normal adalah dalam kasus ini
dikarenakan komposisi kaki tersebut terdapat tulang dan otot. Dan yang terjadi dalam kasus ini, tulang kaki kanan si tokoh itu patah, sehingga sistem gerak tidak bergerak secara normal. Dengan ini, saya menyimpulkan secara teori anatomi bahwa kelainan pada anak tersebut adalah fraktur os tibia sepertiga proximal dextra, atau yang disebut juga patah tulang kering kaki kanan sepertiga bagian atas, sehingga anak tersebut tidak bisa menggerakkan kaki kanannya dengan normal. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.